Hai teman-teman, salam damai. Selamat berjumpa kembali di channel Opa. Saya mau ikut menanggapi dialog antara Crusader Network dengan Romo Deso dan Romo Alfon. Crusader Network mengambil perumpamaan seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok, dan dia menempatkan dirinya sebagai seorang Samaria yang berani berbuat menolong gereja Katolik yang sekarang babak belur. Sedangkan Romo Deso dan Romo Alfon sebagai seorang Lewi dan seorang imam pura-pura tidak tahu dan diam saja. Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus untuk menjelaskan kepada ahli Taurat yang bertanya, "Siapakah sesamaku manusia yang harus kita cintai seperti diri kita sendiri, tanpa membedakan mereka itu suku apa atau agama apa, tetapi semua orang tanpa kecuali?" Jadi perumpamaan yang diambil oleh Crusader Network tidak cocok dan tidak boleh dipakai. Dengan perumpamaan ini malah menjadi bumerang bagi Crusader Network, sebab Yesus dikorbankan di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang di seluruh dunia, tidak hanya sekelompok manusia yang menutup diri dan taat kepada Tuhan. Jadi ajakan Crusader Network menolak Konsili Vatikan II itu keliru. Kita sebagai orang Katolik, kalau tahu bahwa kita benar dan kita menyintai sesama seperti yang diajarkan oleh Yesus, tentu kita akan membuka diri dan mengajak saudara-saudara kita yang lain supaya mereka bisa masuk surga juga. Dengan membuka diri, tentu ada risikonya. Seperti kalau kita membuka semua pintu dan jendela, kalau udara luar yang segar masuk, tentu ada udara yang busuk ikut masuk. Alkitab sudah mengatakan, setiap Tuhan menyebarkan bibit gandum di ladang, pada malam hari iblis ikut menaburkan bibit lalang. Setelah berjalan 50 tahun, lalang mulai kelihatan tumbuh di antara tanaman gandum. Semua hasil yang busuk berupa lalang oleh Crusader Network dikumpulkan dan dipamerkan untuk menolak Konsili Vatikan II. Di sini Crusader Network kelihatan tidak fair, sebab hasil yang baik yang banyak sekali tidak ada satupun yang dia sebut. Crusader Network sepertinya menyalahkan Romo Deso dan Romo Alfon. Mengapa mereka diam saja melihat perilaku pimpinannya yang jelas-jelas salah, seperti misalnya mengundang Pachamama ke Vatikan. Kalau para romo maupun uskup berani menentang atasannya, Anda tahu apa akibatnya. Seperti sudah banyak contohnya, mereka disingkirkan, malah tidak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan Kardinal Vigano dan yang lain, mereka sudah pensiun, jadi paus tidak bisa berbuat apa-apa.
Sedangkan Anda sendiri, Crusader Network, selalu pakai topeng. Identitasnya disembunyikan dan suaranya dirubah-rubah. Saya nggak mengerti, takut sama siapa? Saya tidak tahu. Tindakan Crusader Network dengan menghasut, membenci Konsili Vatikan II yang Anda ulang-ulang terus dengan menunjukkan segala sesuatu seperti pos John Paul II mencium Quran dan sebagainya, dan membenci pos Yohanes ke-23, Paulus ke-6, John Paul II, dan Paus Fransiskus, membuat hubungan antara Tridentin dan Novus Ordo semakin terpisah dan posisi Gereja Latin Tridentin semakin terjepit. Dan satu persatu mulai dilarang oleh Paus. Saya bisa berkata demikian sebab saya setiap minggu menghadiri misa Latin. Saya mau bertanya kepada Crusader Network, kalau dengan hasutan Anda ternyata membuahkan hasil dan mengumpulkan orang-orang yang menolak Konsili Vatikan II, lalu oleh Anda mereka mau Anda bawa kemana? Mohon dijawab. Saya tunggu. Shalom.